Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan video pembelajaran saya. Perkenalkan kembali, nama saya Anrik Warimansyah dari kelas 11 TKJ 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang VLAN dan trunking. Oke, materi yang pertama di sini, apa itu VLAN? Misalkan di sini ada sebuah ruangan yang dibagi menjadi beberapa divisi, dan di atas ini adalah engineering, lalu yang di bawah ini programming, dan di bawah adalah marketing. Dan untuk VLAN divisi engineering itu VLAN 10, dan untuk divisi programming itu VLAN-nya 20, dan untuk marketing itu VLAN-nya 30. Nah, masing-masing VLAN ini memiliki IP yang berbeda. Untuk engineering itu 192.168.10.0/24. Untuk programming itu 192.168.20.0/24. Untuk marketing 192.168.30.0/24. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa setiap divisi memiliki network yang berbeda. Semua PC nantinya terhubung ke switch. Nah, ke switch ya. Disinilah fungsi VLAN dibutuhkan. Misalnya engineering diberi bandwidth 10, dan programming 20, dan marketing 30. Dengan VLAN, manajemen jaringan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Fungsi VLAN itu ada dua. Yang pertama itu manajemen jaringan. VLAN membantu mengatur bandwidth dan memisahkan kebutuhan tiap divisi sesuai kebijakan. 2. Memecahkan broadcast domain. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang broadcast domain, yaitu pengiriman paket ARP ke sebuah device yang terhubung. Nah, VLAN berfungsi untuk memecahkan broadcast domain. Contohnya, PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, dan paket tersebut dikirim ke switch, lalu akan meneruskan ke PC 2 dan PC 3. Jika satu VLAN tetapi paket itu tidak akan terkirim ke divisi programming karena mereka di VLAN yang berbeda. Jadi fungsi VLAN itu adalah untuk memanajemen jaringan dan untuk memecah broadcast domain. Secara fisik, switch terlihat hanya satu perangkat, tetapi secara logis bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya 3 VLAN, engineering, programming, dan marketing. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Di sini kita konfigurasi VLAN. Kita akan buat topologinya. Di sini aku udah buat. Di sini tambahkan satu switch, 6 PC, lalu kita sambungkan dengan kabel automatically choose connection type. Dan di sini konfigurasinya menggunakan IP 192.168.10.1 untuk sebelah kiri, dan sebelah kanannya menggunakan 192.168.20.1 untuk sebelah kiri, sebelah kanan, sorry. Dan di sini kita beri kotak ya. Dan itu yang di sebelah kiri itu VLAN-nya VLAN 10, dan sebelah kanan itu VLAN-nya 20. Dan kita akan coba komunikasi antar networknya PC-nya, tetapi dengan VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi dengan PC VLAN 20 dikarenakan sudah beban network atau beda IP-nya. Untuk bisa berkomunikasi harus menggunakan router. Kita coba konfigurasi di switch, lalu pada CLI, dan kita ketik enable. Lalu setelah itu kita const, lalu interface FA01/1, lalu exit. Lalu setelah itu kita akan mencoba membuat VLAN-nya. Kita ketik VLAN 10, lalu kita ketik name programming, lalu exit, lalu exit lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di mode global konfigurasi ini
harus mengatakan pakai do. Kalau mode privilege tidak memakai do. Langsung saja ketik komennya tidak bisa pakai do. Kalau pakai do itu bisa hanya di mode global konfigurasi. Kita ketik conft, lalu ketik do show flan brief. Nah, komen tersebut show flan brief untuk melihat flan berapa saja yang ada. Tadi kita sudah buat flan 10 dengan nama programming. Nah, semua ini sudah semua defaultnya masuk pada flan 1. Jadi misalnya PC 6 akan mengirimkan pesan ke PC 1, maka broadcastnya akan dikirimkan ke semuanya. Karena semua ini sudah masuk pada flan 1. Nah, kali ini akan dikonfigurasi yaitu flan 10 dan flan 20. Do show flan brief yang tadi itu di enter ya, lalu dipisahkan. Nah, bisa dilihat bahwa kita sudah bikin flan 10 yang namanya programming. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa flan 1 port-portnya semuanya sudah terhubung pada flan 1. Namun flan 10 yang programming itu port-portnya belum ada atau belum ada interface-nya sama sekali. Nah, kita di sini akan coba masukkan port berapa saja yang masuk pada flan 10. Tadi bisa dilihat bahwa interface FA01, FA02, FA03 masuk pada flan 10. Kita coba config ya. Kita ketik interface FA0/1, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses flan 10. Untuk switch akses flan 10 itu ada FA0/1, itu akan dimasukkan pada flan 10. Kita coba lihat apakah FA0/1 itu sudah masuk pada flan 10. Kita coba lihat do show flan brief, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa FA0/1 itu sudah masuk pada flan 10. Oke, kita coba masuk pada interface kedua dan ketiganya. Kita ketik exit, lalu interface FA0/2, dan setelah itu kita ketik switch port mode akses. Lalu switch port akses flan 10. Lalu exit. Lalu kita interface FA0/3. Lalu switch port mode akses lagi. Typo. Itu lagi. Lalu switch port akses flan 10. Biasanya juga nggak pikiran lagi kayak gitu. Lalu exit. Kita do show flan brief ya. Nah, dan bisa dilihat sendiri bahwa FA0/1, FA0/2, dan FA0/3 sudah masuk pada flan 10. Kita coba config lagi. Kita ketik exit, lalu conft untuk yang flan 20 dan flan 20. Klik flan 20. Lalu namanya name marketing. Lalu exit. Lalu kita masukkan flan berapa saja yang masuk pada flan 20. Nah, teman-teman gimana kalau interface-nya banyak yang masukkan langsung ke flan 20? Bisa, caranya interface range 0/4-6. Begitu. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses flan 20. Lalu exit. Nah, setelah itu kita do show flan brief. Nah,
Bisa dilihat bahwa VLAN 20 marketing interface yang sudah terhubung yaitu EVA0/4, EVA0/5, EVA0/6. Semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba lihat dulu ARP mana saja yang mencoba berkomunikasi. Kita exit. Yoga peraturan mana? Lalu setelah itu kita show make address table. Ternyata belum ada ya. Kita coba untuk melakukan komunikasi. Misalnya di sini kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 dan dari PC 2 ke PC 3. Nah, kita bisa lihat kalau paket yang dikirim itu masih ISMP. Maka kita hapus dulu PC satunya, lalu ketik ARP min A, lalu ARP min D, lalu ARP min A, dan lakukan hal yang sama ke PC 2 dan PC 3. ARP min A, ARP min D, dan ARP min A, dan ke PC 3 juga ya. Dan setelah itu kita bisa lihat lagi ke switch-nya. Ketik show make address table. Nah, ternyata ada. Kita coba hapus ya. Kita ketik conf t, lalu exit, lalu clear make address table. Dan sekarang sudah tidak ada. Kita coba kirim lagi paket dari PC 1 ke PC 2. Dan bisa dilihat bahwa paket yang dikirim ARP. Kita pencet PC 1 akan dikirim ke switch dari switch akan dikirim ke PC 2 dan 3, tapi tidak akan dikirim ke PC 4 dan 5, PC 4, 5, 6 karena itu fungsi VLAN untuk memecah broadcast domain. Bisa dilihat bahwa switch tidak mengirim ke PC 4, 5, 6 karena berbeda network. Lalu PC 3 tidak membalas karena paket tersebut untuk PC 2. Lalu PC 2 membalas ke switch dan dari switch dikirim ke PC 1. Lalu PC 1 mengirim paket ISMP, artinya sudah berkenalan, dan dari PC 1 itu ke switch dan dari switch ke PC 2 dan PC 2 membalas ke switch lalu dikirim ke PC 1 dan artinya akhirnya sukses. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi yang ketiga. Di sini kita membuat topologi ruangan 2. Nah, di sini kita buat kotak dulu, lalu masukkan switch dan masukkan 6 PC dan kabelnya menggunakan automatically choose connection type. Nah, kita konfigurasi PC-nya. Dan di sini kita IP-nya 192.168.10.1. Sama seperti yang ruangan 1 ya. Nah, kita konfigurasi ruangan 2 dulu. Kita
Kita ketik enable. Lalu const, lalu flan 10. Lalu setelah itu kita namakan name programming. Lalu setelah itu exit. Nah, lalu kita masuk flan 20. Lalu namanya name marketing. Lalu exit. Nah, kita coba show flan brief. Nah, di in range lalu kita ketik int range eva 0/1-3. Lalu show switch port mode access. Nah, lalu switch port access flan 10, maaf. Lalu exit. Kita do show flan brief lagi. Bisa dilihat kalau eva 0/1, eva 0/2, eva 0/3 itu sudah ada di flan 10 programming. Kita coba klik lagi interface range eva 0/4-6. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access flan 20. Kita enter, lalu kita ketik do show flan brief lagi. Bisa dilihat bahwa EVA-nya sudah masuk pada flan 20 marketing. Setelah itu kita bisa lihat kalau interface yang terhubung pada switch-nya itu EVA 0/7. Kita bukan switch kosong, lalu konfigurasi terangnya. Agar flan-flan tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruangan 1 dan ruangan 2, kita ketik const. Maksudnya udah bakal konfigurasi lagi. Udah save aja. Kita sambungkan dulu ya. Nah, kita ketik const, lalu interface EVA 0/7. Bisa kalau bisa ini. Mau aku kirim. Kayaknya interface EVA 0/7. Lalu switch port mode terang. Nah, oke ya. Nah, dan yang ruangan 2 juga ya. Kita ketik const, lalu si interface EVA 0/7, lalu switch port mode terang. Ini bagian terakhir ini ya. Bukan lain. Kita coba komunikasi antar ruangan. Kita ke switch 0, lalu kalau ketik enable, kita exit dulu, kita ketik enable, lalu show interface terang. Dari pas apa?
Nah, di situ ada tulisan alert terang. Artinya flan beberapa saja yang diizinkan melewati EVA 0/7, yaitu karena default artinya semua flan bisa dilewati dari 1 sampai 1005. Flan allowed and active domain artinya flan berapa saja yang mencoba melewati EVA 0/7. Kita akan coba yang boleh melewati itu hanya flan 10 dan 20. Kita coba ketik const lalu interface EVA 07 switch port terang allowed flan 10 20. Switch port Ini di kelas ya. flan. Oke. Lalu const sebentar, enter lalu do show int terang. Nah, bisa kalian lihat kalau yang ini tuh hanya 10 dan 20. Nah, begitu untuk alert terang. Kita akan coba buat dan konfigurasi ruangan 3. Di sini kita buat ruangan 3 dulu, dan di sini aku udah tambahkan 1 switch, 2 PC, 6 PC, dan sambungkan menggunakan kabel automatic reduce connection type. Dan di sini konfigurasi PC-nya di sini sama ya seperti ruangan 1 dan ruangan 2. Dan kita coba konfigurasi ruangan 3. Kita ketik seperti tadi ya. Seperti ruangan 1 dan 2. Kita ketik conf enable dan const lalu flan 10 dan name programming. Lalu exit. Lalu kita flan 20. Lalu name marketing. Lalu exit. Kita show flan brief. Nah, kita coba int range EVA 0 slice EVA 0 slice 1 min 3. Nah, kita ketik lagi switch port mode access. Lalu switch typo dikit. Lalu switch port access flan 10. Lalu exit. Kita coba do show flan brief. Bisa dilihat kalau EVA 0/1, EVA 0/2, EVA 0/3 itu sudah ada di flan 10 programming. Kita coba ketik lagi interface EVA 0/4 min 6. Interface range EVA 0 switch port mode access. Lalu switch access flan 20. Lalu enter. Nah, kita coba do show flan brief. Nah, bisa dilihat kalau EVA-nya sudah masuk pada flan
20 marketing. Setelah itu kita bisa lihat lagi kalau interface yang terhubung pada switch-nya itu EVA0/7. Kita akan menerangkan ruangan 3. Kita koneksikan menggunakan kabel automatically choose connection type. Nah, kita konfigurasi terangnya menggunakan FA0/8. Lalu kita ketik switch port mode terang. Lalu kita ke ruangan 3. Lalu sama seperti tadi ya. Exit INT-EVA0/7. Lalu switch port mode terang. Maaf, typo. Terang. Nah. Kita akan coba mengirimkan pesan ya dari PC1 ruangan. Trunking pada MLS. MLS adalah multi-layer switch, artinya make switch yang ini. Kita koneksikan pakai kabel. Automatically choose connection type. Setelah itu kita terangkan. Kita ketik N, lalu conf T, lalu INT FA0/8, lalu switch port mode terang. Do so interface terang. Bisa dilihat bahwa in interface FA07 dan FA08 itu terang. Kita coba terangin pada switch multi-layer. Kita ketik N, lalu conf T, lalu interface EVA0/1, lalu switch port mode terang. Terang itu ada dua, yaitu ISL dan .1Q. Nah, kalau yang ISL itu dari Cisco-nya dan mensupport hanya untuk multi-layer switch, sedangkan switch biasa tidak jadi otomatis yang itu ke .1Q dan Q. Nah, di sini jadinya multi-layer switch tersebut bingungnya mau pakai yang mana. Sebelum masuk pada switch port mode terang, kita coba dulu yang pakai yang terang .1Q switch port. Kita ketik switch port terang in encapsulation .1Q. Lalu switch port mode terang. Nah, begitulah cara mengkonfigurasinya, begitulah cara mengkonfirmasi switch layer. Maaf, kita coba cek, kita do so interface terang. Bisa dilihat bahwa encapsulation-nya udah 1Q dan statusnya sudah trunking. Itu cara mengkonfigurasi pada switch layer. Kita praktik BTP. Kita pertama masukkan dua switch.
Lalu hubungkan dengan kabel. Automatically choose connection type. Kita akan konfigurasi, tapi sebelum kita cek dulu mode yang dipakai oleh switch-nya. Kita ketik N, lalu conft, lalu show interface EVA 0/1 switch port. Nah, teman-teman, maaf. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada administrasi mode dan operational mode. Administrasi mode adalah mode yang kita konfigurasikan. Operational itu hasilnya. Nah, di sini by defaultnya dynamic auto dan hasilnya akses, artinya di sini switch 2 dynamic ketemu dynamic hash 2 akses. Kita menunggu hasilnya akses. Kita akan coba konfigurasi pada desirable. Kita ketik conft, lalu interface EVA 0/1 switch port. Switch port mode dynamic desirable. Tinggal helah tuh. Lalu switch port. Do show int EVA 0/1 switch port. Teman-teman bisa lihat kalau di switch 4 itu modenya desirable, artinya mengajak menjadi terang, dan sekarang hasilnya terang. Dan yang di switch 1 kita cek, dan dynamic auto jadi menunggu ketemu mengajak hasil terang. Kita akan coba mengkonfigurasi jadi terang di switch 3. Kita ketik conft, lalu int EVA 0/1. Kita switch port mode terang. Lalu do show interface EVA 0/1 switch port. Kita do show interface bisa dilihat kalau switch 3 memaksa jadi terang dan switch 4 mengajak jadi terang, hasilnya terang juga. What is anti dan tag? Sebelumnya masuk ke simulation, lalu kita kirim 2 paket. Yang pertama ruangan 2 dan ruangan 3. Nah, teman-teman, setelah itu bisa lihat kalau paket yang dikirim ke switch itu namanya tag. Teman-teman bisa lihat ke simulation switch 1 ke switch 2. Nah, itu ada yang namanya .1q, dan .1q itu artinya tag.
Intinya tag itu yang di paket ARP-nya ada .1a. Apa itu native LAN? Buka switch 1, lalu ke CLI, lalu show interface terang. Oke, show interface. Nah, pada switch 1 ada FA 0/7, artinya yang dihubungkan ke switch 2. Pada di bagian sini ada yang namanya native LAN dan by default native LAN itu masuk pada LAN 1. Bisa cek juga di switch 2. Dan untuk di switch kedua ada 2 terang. Teman-teman bisa lihat kalau default native LAN-nya 1. Apa itu native LAN? Paket yang tidak perlu di tag. Misalnya pada PC 1 LAN 10 tidak akan mengirimkan paket pada PC 10. LAN P10 pada saat mengirim paket dari switch ke switch itu ada yang namanya tag atau .1a. Untuk native LAN tersebut misal LAN 1 ingin mengirim paket pada LAN 1 juga karena native LAN-nya 1, jadi tidak lagi tag. Konfigurasi native LAN. Kita akan mencoba mengganti native LAN. Misalnya kita mau ganti native LAN menjadi 10/20. Kita pakai ruangan 2. Ruangan 3. Kita N, lalu conf T, lalu ENT FA 0/8. Lalu switch port terang native LAN 20. Lalu do show ENT terang. Dan bisa dilihat bahwa EVA 0/8 native LAN-nya 20 dan switch 3 juga. Ini switch 3 ya. Jadi tadi ruangan switch 2 udah. Kita coba mengirimkan paket 12 dan dari switch akan mengirimkan ke switch dan bisa dari switch akan mengirimkan ke switch. Bisa dilihat kalau sudah tidak ada tagnya. Nah, itu fungsi native LAN. Artinya native LAN tidak memerlukan tag lagi. Cara mengganti native LAN ke default. Masuk switch 3. Lalu exit. Lalu ENT FA 0/7. 8 maaf. Lalu switch port terang native LAN 1. Lalu dan yang switch 2 juga. Tadi jadi nggak usah ya. Kita do show ENT LAN. LAN. Nah, itu bagaimana cara mengembalikan dan mengkonfigurasi native LAN.